Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini saya percaya kita semua tetap dalam sukacita karena masih ada waktu bagi kita beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online. Tetaplah mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita saat ini menghadapi kesulitan, mungkin di antara kita ada yang susah dan berbeban berat, mungkin ada yang sakit. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti mengasihimu. Pagi ini kita dilayani oleh hambanya, Penatua Andi Surya, dengan tema Aku tahu kepada siapa aku percaya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang kepadamu, kami memuji dan menyembah-Mu. Pagi ini dalam ibadah online kami mengundang Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati kami umat-Mu. Kami percaya kepada Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami di tengah-tengah sulitnya kehidupan yang harus kami hadapi. Banyak pergumulan kami. Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami sendirian Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang besar dan berkuasa atas hidup kami, atas rumah tangga kami, juga atas kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami pagi ini, dan seluruh tim penata layanan yang bertugas juga Tuhan memberkati. Pakai dan berkati hamba-Mu Penatua Andi Surya untuk menyampaikan kabar sukacita bagi kami. Firman-Mu itu selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang susah dan berbeban berat, Tuhan Engkau yang menolong dan memampukan mereka. Yang terikat, Tuhan lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita menyatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kita semua. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku.
Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat bertanggapan dari Yohanes 3 ayat 11 sampai 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau berterima kasih atas pengorbanan Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave immeasurable
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah atau berada dimanapun saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak semua Bapak Ibu dimanapun berada untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah izinkan dan boleh kami bersama-sama untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu dan terus bergumul untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berkati semua jaringan yang digunakan. Dan kami menyerahkan juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai selalu. Berkati kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih Bapak Ibu masih setia kepada Tuhan untuk datang beribadah, bermuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-10, kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan 10, kemudian 17. Kitab Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-9, 10, dan 17. Karena cuma 3 ayat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 9, 10 dan 17. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika ada seorang ilmuwan dari negara Eropa. Dia datang dan berkunjung ke sebuah negara Cina. Di dataran tinggi sana ada sebuah pegunungan yang konon katanya bisa diketemukan. Di sana ada bunga yang sangat luar biasa, yang sangat berkhasiat untuk dapat menyembuhkan segala macam jenis penyakit. Ya, khususnya penyakit-penyakit yang kronis, penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian si peneliti ini, karena dia seorang ilmuwan dan juga tentunya dia adalah seorang dokter, berangkat ke negeri Cina bersama dengan teman-temannya. Kurang lebih ada 3 orang, mereka datang ke sana. Kemudian sesampainya di sana dijemput dengan tour guide yang ada di sana. Mereka dibawa ke puncak bukit gunung yang sedang dituju. Tibalah mereka sampai di puncak bukit yang dituju dan mereka diberitahukan ya oleh si tour guide ini yang memberitahukan bahwa di atas pucuk gunung sana maka akan diketemukan bunga yang sangat berkhasiat, yang banyak dicari orang, yang untuk dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Tetapi sesampainya tiba di sana, ilmuwan ini melihat, waduh, jalannya sangat terjal, lokasinya yang begitu jauh, dan titik bunga itu ada di
tepi jurang yang sangat-sangat berbahaya dan ada di atas dahan beberapa pepohonan. Sesampainya di sana, mereka kemudian berpikir kepada teman-temannya, bagaimana caranya supaya kita bisa ini ngambil seperti ini. Kalau kita orang besar-besar seperti ini, nggak mungkin, pasti dahan itu akan jatuh patah. Lalu si ilmuwan ini berbicara kepada tour guide, minta tolong sekiranya ada orang yang bisa mengambilkan bunga tersebut, maka akan diberikan hadiah berupa uang. Ya, berupa uang. Jadi siapapun, tolong siapa yang bisa untuk mengambil bunga di dahan itu, maka akan diberi hadiah sejumlah uang yang cukup besar. Ya, kemudian carilah orang-orang yang ada di sekitar di sana dan ketemulah ada anak kecil yang bisa. Wah, kayaknya ini bisa menurut si tour guide. Dan setibanya di sana, si anak kecil itu ditawari oleh para ilmuwan. Nah, maukah engkau turun ke sana, ke dahan sana untuk ambil bunga yang ada di sana? Jadi ambil beberapa yang ada di sana karena itu buat penelitian dan akan diliti untuk menjadi sebuah obat yang sangat mujarab. Syaratnya, kalau kamu bisa ambil di sana, maka kami akan berikan sejumlah uang dan keluargamu pokoknya pasti akan senang. Oke, kata si anak. Ya, jadi caranya kamu ke sana pakai tali, kemudian kita semua yang ada di sini, khususnya saya akan pegang tali itu, tali pengaman itu, supaya ketika engkau ambil di sana, engkau tidak akan terjatuh. Jadi tali pengaman ini sangat kuat. Dia akan lilitkan di sebatang pohon dan kemudian dipegang dengan beberapa ilmuwan yang ada di belakangnya. Kemudian si anak kecil ini menurut, tetapi begitu ketika dia mau berjalan menuju ke dahan, dia bilang, saya mau melakukannya. Saya mau ambil sampai di sana. Tetapi izinkan saya memanggil satu orang lagi untuk membantu saya. Loh, siapa ini? Kita semua udah bantu. Kita ini udah semua bersiap-siap. Kita akan pegang tali, tenang aja. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak. Saya mau undang satu orang lagi. Satu orang lagi yang saya percaya kepada dia. Siapa? Saya mau undang papa saya. Saya mau panggil ayah saya. Biar ayah saya yang pegang tali pengaman ini. Maka saya yakin, saya percaya bahwa dia tidak akan melepaskan saya. Ketika sekalipun saya jatuh, dia pasti akan menolong saya. Dan akhirnya datanglah papanya. Kemudian anaknya percaya kepada papanya bahwa tali pengaman itu akan baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah aku tahu kepada siapa aku percaya. Demikian dengan ilustrasi yang baru saja kita dengarkan, bahwa seseorang itu percaya kepada ayahnya bahwa dia tidak akan dilepaskan. Berkaitan dengan tema aku tahu kepada siapa aku percaya dan pembahasan kita pada kitab Roma pada pagi hari ini. Tentu ini berkaitan tentang iman kita. Bagaimana kita percaya kepada siapa yang kita percayai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 aspek iman di dalamnya. Dan kemudian kita juga akan belajar apa isi iman yang benar. Apakah perlu iman yang besar atau cukup dengan iman yang benar? Mari kita akan sama-sama melihatnya. Kita akan baca sekali lagi ayat ini pelan-pelan dan saya harap Bapak Ibu dapat mengikutinya. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut
orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 17 sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan kita tadi, maka kita akan dapati bahwa iman mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah aspek notisia. Istilah Latin ini menuju pada pengetahuan, pada aspek kognitif kita. Kita beriman bukan pada sesuatu yang tidak kita tahu. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tahu tetapi keliru. Itu sebabnya aspek notisia ini berarti kita berkata sama seperti Paulus. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi pengetahuan itu bagian dari iman. Bukan berarti bahwa pengetahuan pasti menghasilkan iman. Bukan itu. Tetapi lebih kepada bahwa pengetahuan memang mengandung unsur iman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita tidak tahu Allah yang benar, kalau kita tidak tahu betapa menjijikkannya dosa, kalau kita tidak tahu siapa juru selamat kita, bagaimana kita bisa berkata kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya? Makanya di dalam Roma 10 ayat 17 pembacaan kita tadi, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau tidak ada kebenaran yang disampaikan, kalau kita tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa membebaskan kita, bagaimana kebenaran itu bisa membawa pengaruh yang baik bagi hidup kita, bagaimana bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi aspek pertama dari iman adalah notisia, yaitu pengetahuan. Kita tahu sesuatu dan kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu pengetahuan yang benar tentang iman? Maka yang pertama jawabannya adalah di ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kebenaran itu yang pertama adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah pokok iman yang sejati, bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena pada zaman itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kata Tuhan seringkali disandangkan sebagai sebuah penghormatan. Kata Tuhan seringkali pada zaman itu juga sama dipakai pada kaisar-kaisar. Jadi sebuah penghormatan. Itu sebabnya Paulus dengan lebih detail mengatakan di ayat 9 ini bahwa Yesus adalah Tuhan, yang dia pakai dengan kata kurios. Sama seperti yang dia pakai yang ada juga pada perjanjian lama, yaitu YHWH. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya di ayat 9 ini Paulus dengan teliti, dengan begitu detail dia jelaskan di situ bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ada kata di situ bahwa Allah telah membangkitkan dia, yaitu Yesus adalah Tuhan, dari antara orang mati. Sangat jelas sekali bahwa di sini ingin disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, pribadi kedua daripada Allah yang turun ke dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang yang gak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah cuma ciptaan Allah, bahwa dia adalah cuma nabi yang dipakai untuk menjadi juru selamat. Begitu kacaunya pemahaman mereka tentang iman mereka. Itu sebabnya di abad mula-mula, kenapa perlu dikumandangkan? Sebab jika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu sebabnya orang-orang pada zaman abad-abad pertama harus mengaku dengan mulut, dengan lantang berkata bahwa
ketika dia percaya dalam hati dia bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dengan mulut dia juga harus mengaku. Otomatis resikonya pasti ada. Resikonya pasti adalah ditangkap, bahkan berujung kepada penyiksaan dan kematian. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi? Mengakui Yesus sebagai Tuhan bukan sekedar ucapan verbal maupun ungkapan perasaan. Pengakuan kepada Tuhan harus disertai dengan kasih yang utuh kepada Dia, bahwa benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini bukan pengakuan secara persetujuan intelektual, bukan. Tetapi harus dari hati kita yang paling dalam. Kita mengakui bahwa benar-benar Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Ketika kita menjadi seterunya Allah, Allah berinisiatif untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus hadir ke dunia, menyelamatkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang menganggap bukan Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus sebagai juru parkirnya. Ketika dia sedang berpergian keluar kota, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jaga mobil saya. Tuhan tolong, dia menganggap Tuhan Yesus itu bukan hanya sebagai juru parkir, tetapi security-nya, bahkan jadi centengnya. Tuhan tolong Tuhan, ketika dia mau berpergian, tolong jaga rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Begitu ironisnya, begitu menyedihkannya ketika kita bilang Yesus adalah Tuhan, tetapi seringkali kita menyuruh-nyuruh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, roh-roh jahat pun mengenal Dia sebagai anak Allah. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan setan pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul 19 tentang anak-anak Skewa, iblis pun, roh jahat pun itu tahu. Ketika mereka, anak-anak Skewa itu memakai nama Tuhan dengan sembarangan, maka apa kata si roh jahat itu? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tetapi engkau siapa? Dia tidak mengenal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Poin pertama dari iman yang benar adalah bukan hanya pengetahuan kita yang benar tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kebenaran ini perlu kita kumandangkan lebih jelas, harus lebih kencang, harus lebih terus-menerus digaungkan. Kenapa? Karena ini adalah pengakuan sejati iman kita yang paling utama, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Seluruh isi kitab yang kita baca ini mengenai tentang karya Allah menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia. Seluruh isi kebenaran firman ini berbicara tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan mereka yang hanya di bibir bukan di hati, jika ini terjadi maka hal ini akan menyakitkan hati Tuhan. Tapi biarlah ketika kita kumandangkan dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka kita akan tahu bahwa benar-benar Tuhan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, pengetahuan yang benar
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 9, masih di ayat 9, kita lihat di sini. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apa itu pengetahuan yang benar? Sesuatu yang benar itu bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tentang iman yang sejati, tetapi juga bahwa Dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika di situ dikatakan jika Dia bangkit dari antara orang mati, berarti Dia juga pasti mati sebelumnya. Ada banyak orang, bahkan para ahli juga sering terjadi perdebatan bahwa apakah benar Yesus benar-benar mati di salib? Apakah benar bahwa Yesus benar-benar bangkit? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika hal ini kita masih meragukan, jika hal ini kita masih belum pasti yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang kita sembah dan Dia adalah mati bagi kita, bangkit bagi kita, maka sesungguhnya saudara belum mempunyai iman yang sejati. Maka sesungguhnya kita belum mengenal siapa yang kita percaya. Itu sebabnya berita Injil yang utama adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya, rela mati ke dunia, menebus kita, bahkan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ada begitu banyak pemimpin, nabi-nabi di dunia ini. Apakah mereka ada yang hidup kembali? Apakah mereka ada yang bisa sama seperti Tuhan Yesus? Maka jawabannya sudah pasti bahwa cuma satu-satunya Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia rela datang ke dunia, cuma datang untuk mati dan bangkit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, aspek yang kedua dari iman, kalau yang pertama adalah tadi berkaitan dengan pengetahuan, yaitu notisia, maka aspek yang kedua dari iman yaitu adalah asensus. Asensus merujuk kepada perasaan kita, merujuk kepada aspek-aspek emosi kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita bukan cuma memberikan persetujuan intelektual kita. Ada bagian lain selain pengetahuan, yaitu perasaan kita. Kita berikan kepada Allah. Sebagaimana dulu ketika kita juga masih berdosa, memberikan perasaan-perasaan kita telah ditumpuk oleh begitu banyak dosa. Dosa kesombongan, dosa keserakahan, dosa kenajisan. Perasaan-perasaan terus itu ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang yang terjerat narkoba. Bapak Ibu, ketika orang jatuh di dalam dosa narkoba, maka ada perasaan yang disebut ingin balik kembali. Istilahnya relapse. Dia udah sembuh, ada keinginan lagi. Dia tahu bahwa dia udah gak kepengen balik lagi seperti yang dulu. Tetapi daging dia itu menarik dia. Menarik dia karena ingin terus jatuh di dalam dosa narkoba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan perasaan-perasaan kita itu kepada Kristus. Itu adalah asensus. Jadi asensus adalah bukan hanya kita tahu, tetapi kita juga percaya dalam hati kita. Kita percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hati kita berubah. Bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Hati kita membawa perubahan kepada karakter kita, kepada tingkah laku kita, sehingga itu mencerminkan bahwa hidup kita benar-benar sudah berubah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari pagi hari ini
saya mengajak untuk kita sama-sama memikirkan kembali apakah kita sudah mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Atau kita cuma memperalat Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Karena kita menganggap bahwa Tuhan bisa menjawab segalanya. Bukan sekedar itu kita percaya kepada Tuhan. Jauh lebih dari itu. Jauh lebih daripada itu kita punya perasaan begitu cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika hari-hari ini kita merasa hidup kita begitu banyak pencobaan-pencobaan. Begitu banyak halangan-halangan. Begitu banyak rintangan-rintangan. Begitu banyak kejadian yang membuat kita merasa seolah-olah putus asa, tidak ada harapan. Disitulah, di titik itulah seharusnya kita kembali memikirkan bagaimana perasaan Allah ketika Dia rela datang ke dunia, dihina, dicaci maki, dan dikucilkan begitu banyak orang. Yesus datang menyelamatkan umat manusia. Dia rela mati dan bangkit. Tetapi banyak orang yang tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali memikirkan apa yang menjadi keyakinan kita. Apa yang menjadi pengetahuan kita tentang iman yang sesungguhnya. Maka aspek yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian dari iman adalah fidusia. Fidusia berarti bukan cuma kita percaya, tetapi kita juga mempercayakan diri kepada Allah. Jadi iman itu kita tahu itu penting. Kita percaya pada apa yang kita tahu itu juga penting. Tetapi iman juga berbicara tentang mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi bukan cuma percaya, tetapi mempercayakan diri kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa artinya mempercayakan diri kita? Mempercayakan diri berarti bahwa iman itu adalah diibaratkan sebuah garis dari ujung sini sampai dengan ujung sana. Yang ujungnya ada Allah, yang awalnya adalah. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bukan hanya awal. Tiba-tiba begitu ada musibah, ada bencana, Tuhan tidak ada. Kemudian baru ada akhir. Karena Tuhan yang sejati adalah Dialah Alfa dan Omega. Yang awal, dari awal sampai dengan pada akhirnya Tuhan itu ada. Itu sebabnya kita perlu mempercayakan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa besar kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang rela mati dan bangkit bagi kita. Tapi apakah kita sudah mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia? Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya dengan sepenuh, dengan segenap hati kita, itu otomatis kita harus menaruh hidup kita di bawah kaki Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berkuasa, berotoritas atas kehidupan kita. Itu artinya kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Biar Dia mengatur kehidupan kita. Biar Tuhan yang terus membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kelihatannya ini adalah bukan yang gampang. Berbicara tentang bagaimana mempercayakan seolah-olah gampang. Tapi baiklah, kita mengajak Bapak Ibu semua untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus melihat kemuliaan Tuhan, untuk datang bersama-sama merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Biar iman kita semakin hari boleh semakin terus bertumbuh. Lebih baik kita punya iman yang benar daripada iman yang besar. Karena iman yang benar berarti kita tahu benar kepada siapa kita percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada seorang ateis, dia jatuh lagi hiking. Tiba-tiba dia jatuh ke jurang,
Dan dia pegangan di pinggiran tebing dengan sebatang kayu. Ya, dia pegang di sana, kemudian dia berteriak, "Tolong, apakah ada orang di atas sana? Tolong." Lalu ada yang jawab, "Ya, di sini ada." "Siapa Anda?" "Di sini Tuhan," katanya. "Oh, Tuhan. Tuhan, kira-kira apakah ada orang lagi yang ada di sana?" "Nggak ada, cuman ada aku aja." "Tuhan, bagaimana ini? Apakah aku bisa selamat?" "Ya udah, lepasin aja. Aku akan pegang kamu di bawah. Kamu nggak akan kenapa-napa." Memang dasar orangnya ateis gitu. Jadi dia tanya lagi, "Tuhan, kalau begitu tolong panggilin orang aja. Biar saya minta tolong kepada yang sebelahnya, kepada orang yang ada di sebelah sana." Dan ilustrasi ini tidak benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Seringkali kita seperti itu. Kita tahu kepada siapa kita percaya, kita bilang kita sungguh-sungguh, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah situasi yang masih pandemi ini, di tengah pergumulan yang begitu sulit, dan saya percaya Bapak Ibu juga sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Mari kita sama-sama memikirkan kembali, datang kepada Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan, memikirkan kembali iman keyakinan kita sejati, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku tahu kepada siapa aku percaya." Dan sebagai penutup, mari kita baca ayat kita di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 ayat sampai 39. "Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang begitu sederhana, tapi menguatkan, mengingatkan, menegur kami bahwa iman kami kepada Tuhan harus benar, bahwa kami harus yakin bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan, Juru Selamat hidup kami, rela mati bagi kami, yang telah menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pergumulan apapun yang sedang mereka alami. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Renaldo Pangabean, beserta keluarga. Akhirnya Tuhan senantiasa memberkati beliau dalam pelayanan, di dalam sekolah, di dalam juga keseharian. Biar kiranya Tuhan terus berikan kekuatan hikmat daripada. Berkati juga Tuhan untuk Bapak Wakil Gembala Pendeta Horas dan Pendeta Yosua, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan Gereja Rasul Indonesia Berkat ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan dalam pendanaan yang sedang digumulkan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk membantu dalam penggalangan dana
di gereja Rasuli. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pengurus, pengerja, pelayan Tuhan. Kiranya terus diberikan api semangat untuk melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan menolong menyertainya selalu. Dan kami menyerahkan Tuhan juga bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Indonesia boleh penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada pada saat ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajaran hingga tingkat RT RW. Tuhan menyertai mereka selalu. Dan biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu boleh seturut kehendak rencana Tuhan. Berkati Tuhan untuk vaksin yang terus juga disebarluaskan. Biar kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan doa ini dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah dan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Penatua Andi Surya. Atas nama gereja dan gembala sidang, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, bersama umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Silahkan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap tangan-tangan kita yang membantu pekerjaan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap langkah di dalam sujud dan doa, ku ingin setia padamu selamanya. Dalam tutur dan kata, saat memberi cinta, ku ingin setia padamu, tak mendua. Ku ingin setia padamu, setia tak mendua, karena kau setia padaku
setiap langkah di dalam sujud dan doa. Ku ingin setia padamu selamanya. Ku ingin setia padamu, setia tak mendua, karena kau setia padaku selamanya. Ku ingin setia padamu, setia tak mendua, karena kau setia padaku selamanya. Oh, ku ingin setia padamu, oh, setia tak mendua, karena kau setia padaku selamanya. Oh, ku ingin setia padamu, setia tak mendua, karena kau setia padaku selamanya. Selamanya, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu dan angkat wajahmu ke Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.